Dan bisa juga derajat imam itu seperti seseorang yang disifati sebagai Amirul Mukminin fil hadis misalnya. Maka derajatnya imam di atas derajat sikoh. Seperti di antaranya Syu'bah berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Dan Syu'bah pun dipuji oleh ulama yang lain, Amirul Mukminin fil hadis. Dan begitu pun Abdullah ibnu Dzakwan, yang ma'ruf dengan Abu Zinad, Abdullah ibnu Dzakwan, yang meriwayatkan dari siapa? Al-A'raj an Abi Hurairah. Maka Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah itu sanadnya. Maka Abu Zinad di sini Abdullah ibnu Dzakwan Al-Qurashi. Disebutkan oleh Imam Ahmad, kana Sufyan yusami Abu Zinad Amiril Mukminin fil hadis. Maka untuk contohnya juga Abdullah ibnu Dzakwan Abu Zinad disebutkan oleh Imam Sufyan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Maka ini juga dari di atas riwayat yang sikoh. Rawi yang di atas derajat sikoh. Dan contoh yang lain banyak. Al-A'imah. Misalnya Imam Ibnu Huzaimah juga. Maka dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari termasuk dari muridnya. Maka murid-muridnya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka dia di atas derajat sikoh. Berkata Imam Ad-Darqutni atas Ibnu Huzaimah, imaman sabtan ma'dumun nazir. Maka Imam Ibnu Huzaimah dipuji oleh Ad-Darqutni, imam. Kana Ibnu Huzaimah imaman sabtan. Maka dia di atas derajat sikoh imam sabt. Hafalannya sangat kuat. Ma'dumun nazir. Sangat jarang orang seperti dia. Maka ini contoh dari orang yang di atas derajat sikoh. Dikatakan mereka para a'imah. Lalu hadis-hadis mereka mahaluh. Jika sanad ada rawi-rawi seperti ini. Misalnya dari awal sampai akhir. Maka derajatnya sahih lidatihi. Maksudnya sahih lidatihi dari satu sanad yang kita baca. Misalnya di Sahih Al-Bukhari atau Muslim. Nah sanad itu sahih lidatih. Maka hadis yang sahih lidatih tadi saya katakan. Ima dia bimanzilati al-imam. Ini yang pertama. Dan sekarang kita mau turun. Atau di tingkat yang sikoh saja seperti biasa. Maka rawi-rawi yang sikoh seperti biasa banyak. Dan dia juga di sini sikoh. Maknanya diterima hadisnya. Seperti untuk contohnya banyak. Siapa? Kita ambil misalnya Abdullah ibnu Buraidah. Maka Abdullah ibnu Buraidah ibnu Husayb al-Aslami. Dia di tabaqah yang ketiga. Dari tabaqatil wusta min itba'i tabi'in. Maka dia hidup di zaman Abdurrahman ibnu Zaid hidup di zaman bapaknya Abdurrahman, yakni Zaid ibnu Aslam. Dan hidup di zaman Muhammad ibnu Sirin. Dan hidup di zaman Abu Burdah. Dia namanya Abdullah ibnu Burdah. Sezaman dengan Abu Burdah anaknya Abi Musa al-Ash'ari. Maka di tabaqah yang ketiga. Mana pendalilan sikoh? Kita lihat kepada akwal para ulama, tidak sampai diangkat dia seperti derajat imam. Seperti yang tadi kita telah lewati, Abu Daud atau Yalisi, disebutkan dia imam. Tidak ada yang melebihi dia di negerinya, di zamannya. Imam Al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, yang kita contohkan misalnya, itu di atas derajat sikoh. Adapun yang sikoh seperti tadi Abdullah ibnu Buraidah, maka dia dikatakan oleh Imam Abu Hatim dan Yahya ibnu Ma'in sikoh. Berkata Imam ibnu Ma'in sikoh. Berkata Abu Hatim sikoh. Seperti ini contoh rawi yang sikoh. Dan contoh yang lain, misalnya Muhillu
Ibnu Khalifah di tabaqah yang keempat. Kita ambil para tabi'in. Maka tabaqah yang keempat, tabaqah as-saghir minat tabi'in. Jalla riwayatuhum an kibar at-tabi'in. Maka dia Muhilli Ibnu Khalifah di tabaqah yang keempat seperti Imam Az-Zuhri, Qatadah, dan juga Thabit Al-Bunani. Dan dia sikoh. Pendalilannya seperti disikohkan oleh Abu Hatim di Jarh wa Ta'dil. Dan Yahya Ibnu Ma'in juga di Jarh wa Ta'dil. Berkata keduanya sikotun. Dan berkata An-Nasa'i sikotun. Maka ini lafaz-lafaz bahwa rawi ini menunjukkan di atas, menunjukkan derajat sikoh saja. Selesai dari taklik kita, maka dua rawi yang disifati tadi imam, dengan lafaz-lafaz yang kami sebutkan tadi, seperti Abu Daud atau Yalisi, Imam Al-Bukhari, dan juga Imam Ibnu Huzaimah, disebutkan oleh Ad-Daruqutni imamun. Kalau Imam Al-Bukhari disebutkan oleh Ibnu Huzaimah, aku tidak pernah mendapati di kolong jagat ahfadu minhu, lebih hafal dari dia. Maka ini derajat imam. Mengilzamkan hadisnya apa? Sahih lidati. Kedua, di bawah derajat imam, yakni rawi yang siqah. Fahada kama masalna masalan bi Muhilli Ibni Khalifah. Dan juga kita sebutkan tadi dari Abdullah ibnu Buraidah. Dan kami contohkan disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in sikoh, oleh Abu Hatim sikoh, oleh An-Nasa'i sikoh. Maka rawi ini di atas, di bawah derajat imam dan dia sikoh. Mahalu hadisuhu. Bagaimana derajat hadisnya? Sahih lidati. Maka sahih lidati, jika kita menghukumi hadis ini sahih lidati. Kenapa? Rijalnya sikot. Seperti tadi. Abdullah ibnu Buraidah, Muhilli Ibni Khalifah, dan yang lainnya. Atau di rawinya ada imam. Ada Abu Daud atau Yalisi. Ada Imam Al-Bukhari, ada Ibnu Huzaimah, ada Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, ada Imam Malik, ada Laits Ibnu Sa'ad. Semuanya di atas derajat sikoh. Dihukumi hadisnya apa? Sahih lidati. Maka ini taklik selesai. Kemudian yang kedua, kita taklik lagi. Man tuqbal riwayatuhu wa tu'tabar fi martabatil hasan lidati. Maka yang kedua, yang tadi kita katakan qabul riwayatuhu, qabulu riwayah mengilzamkan hadisnya, pertama tadi sahih lidati, jika apa? Jika dia terbagi menjadi dua, derajat imam dan derajat siqah saja. Sekarang yang kedua, man tuqbal riwayatuhu wa tu'tabar fi martabatil hasan lidati. Dan tipe yang kedua, dia diterima riwayatnya dan termasuk dari hasan lidati. Nah, di sini siapa mereka? Rawi-rawi yang pas-pasan. Maksudnya rawi-rawi yang hafalannya tengah-tengah. Awas, jangan sampai dia turun kepada dhaif. Maka jika rawi tengah-tengah, contohnya dia mempunyai hadis 10 hadis. Contoh saja, biar mudah menghitung. 55, 60 benar. Dan selainnya salah. 70% benar. 30 salah. Dikatakan shaduk, la ba'sa bihi. Namun jika dia meriwayatkan hadis 10, 60 salah, 40 benar, 70 salah, atau 7 salah, 3 yang benar, maka sayyul hifdz, hafalannya rusak. Dhaif, ditinggalkan hadisnya. Maka di derajat yang kedua ini, dia turun dari sikoh. Untuk contohnya, misalnya banyak rawi-rawi yang shaduk, misalnya adalah Sa'dan ibnu Bishr. Dan ini telah kita lewati, Sa'dan ibnu Bishr. Maka namanya bukan Sa'dan, tetapi apa? Siapa? Sa'id ibnu Bishr. Ataupun ibnu Bishrin. Sa'id ibnu Bashir ataupun ibnu Bishr. Telah kita lewati di pelajaran-pelajaran lalu.
Maka dia hidup di tabaqah yang ke-8. Berarti dia dari itba'ut tabi'in yang pertengahan. Yang sejaman dengannya Hammad ibnu Zaid dan juga Sufyan ibnu Uyainah, tabaqah yang ke-8. Maka apa kata para ulama kepada Sa'dan ataupun Sa'id ibnu Bishr? Berkata Abu Hatim, salihul hadis. Hadisnya pas-pasan. Dan berkata Ali ibnul Madini, la ba'sa bihi. Maka lafad-lafad la ba'sa bihi, salihul hadis, hadisnya lumayan. Maka ini menunjukkan rawi ini hafalannya pas-pasan. Lalu contoh yang lain, dan telah kita lewati juga, Abu Mujahid bernama Sa'ad At-Ta'i. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-6 dari tabaqah as-sughra min at-tabi'in, masuk kepada tabi'in tapi tabi'in kecil yang tidak pernah bertemu dengan sahabat satupun seperti Ibnu Juraid dan yang lainnya. Maka Abu Mujahid Sa'ad At-Ta'i mahaluh, dia saduq hasanul hadis. Mana pendalilannya? Misalnya seperti ucapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, qala Imam Ahmad laisa bihi ba'sun. Falafad laisa bihi ba'sun, seperti tadi Imam Abu Hatim mengatakan salihul hadis, dan berkata Ali ibnul Madini tadi la ba'sa bihi. Maka tiga lafaz ini, la ba'sa bihi, laisa bihi ba'sun, salihul hadis, itu atau thiqatun insyaallah, thiqah tapi insyaallah, maka itu semuanya saduqun hasanul hadis. Maka kita misalkan tadi Abu Mujahid Sa'ad At-Ta'i dan juga Sa'dan yakni Sa'id ibnu Bishr, dan rawi-rawi yang thiqah yang ma'ruf seperti siapa? Muhammad ibnu Ishaq, ahlul maghazi, ahlu tarikh. Maka dia saduq hasanul hadis dan mudallis. Dan juga contohnya riwayat yang rawi yang saduq, hadis kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawabun, siapa? Ali ibni Mas'adah al-Bahili. Maka terjadi khilaf di antara mereka, ada yang mensikohkan dan ada yang mendhaifkan. Maka as-sahih ataupun ar-rajih di antara keduanya yakni saduq hasanul hadis. Maka rawi ini saduq hasanul hadis Ali ibni Mas'adah. Contoh yang lain, misalnya riwayat Bahz ibnu Hakim an abihi an jiddihi. Maka ini contoh-contoh rawi-rawi yang saduq. Lalu kembali ke masalah. Hadisnya kalau ada rawi yang saduq yang pas-pasan tadi, apa kita hukumi hadisnya? Haditsun hasanun lidatihi. Maksudnya hasan lidatihi keluar dari hasan lighairihi. Maksudnya dia ada rawi yang pas-pasan jadi hasan lidatihi. Kalau hasan lighairihi lain lagi. Hasan lighairihi dia rawi yang dhaif bertemu dengan yang dhaif lagi menjadi hasan tapi lighairihi.